untuk kawan-kawan di wilayah Indonesia Timur. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diskusi pada siang hari ini. Kegiatan diskusi pada siang hari ini kebetulan diadakan oleh kawan-kawan apa ya kawan-kawan Amnesty ya, ada Mas Abu dan lain-lain. Ngaji progresif, ngaji progresif ya. Ini menjadi kegiatan diskusi yang ketujuh setelah kemarin diadakan beberapa kali diskusi, dan ini sekaligus menutup diskusi kita di bulan Ramadan. Kita berharap nanti di diskusi berikut-berikutnya bisa diadakan lagi oleh Mas Abu dan kawan-kawan ya. Baik, pada diskusi kali ini kita bahas tentang tentang Islam pesantren dan keberpihakan pada kaum tertindas ya. Memang kalau kita lihat persoalan kaum-kaum tertindas, kaum-kaum lemah, kaum-kaum miskin ini hanya menjadi pembahasan di ruang-ruang eksklusif pada kelompok-kelompok elit ya. Namun pada kenyataannya di lapangan kaum-kaum tertindas ini belum menjadi atensi lebih. Makanya kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh di Indonesia pun tingkat kemiskinan, kemudian kelompok-kelompok termarginalkan ini masih ada. Tentu ini menjadi persoalan, dan Islam pada historisnya memang sudah konsen pada isu-isu seperti itu. Maka dari itu eh, diskusi kita hari ini menghadirkan Pak Dr. Marzuki Wahid. Kebetulan beliau juga banyak berbicara tentang kaum-kaum tertindas, banyak karya-karya beliau juga bicara tentang perjuangan-perjuangan Islam. Mungkin sekilas saya coba bacakan apa namanya CV beliau ya. Eh, Bapak Marzuki Wahid, kebetulan beliau lahir di Cirebon ya. Eh, Saat ini mengajar di Institut mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan aktif di berbagai macam eh, organisasi-organisasi Islam. Dan kalau dilihat sekilas buku-buku beliau juga banyak ya. Eh, Intens juga di dalam eh, pelaksanaan dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI. Kemudian ya banyak, kalau kalau saya lihat riwayatnya beliau kebetulan banyak ya. Tentu ini bukan menjadi sesuatu yang asing untuk bicara tentang Islam pesantren dan keberpihakan kaum tertindas. Nah, tanpa mengundur waktu lagi, mungkin saya langsung persilakan kepada Pak, Bapak memberikan wejangannya kepada kita di siang hari ini agar kita bisa tercerahkan di bulan Ramadan ini, Pak. Oke, Oke, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. ya sebentar, dikit lagi. Saya Ya, itu belum Pak. belum bikin apa-apa ini jadi. Oke, baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Di saya terdengar, Pak. Ini teman-teman yang Oke, lain. Terdengar, Pak. ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu wa ala wa ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya senang sekali pada siang kalau kalau di sini masih siang ya, tapi udah menjelang sore bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, terutama dari Indonesia bagian timur, dari Sulawesi, Ambon, Maluku dan seterusnya itu. Eh, ini kita ngaji yang terakhir katanya sebagai ikhtitam penutup dari diskusi tentang Islam progresif ya. Judulnya keren banget, Islam progresif. Dan saya diminta untuk eh, menjelaskan soal Islam pesantren dan keberpihakannya terhadap mustadafin atau kaum yang tertindas ya.
Dan menurut saya, eh, oh ya ini ada ininya ya, ada backgroundnya, saya lupa. Tapi nggak apa-apa. Saya diminta untuk menjelaskan ini dan menurut saya ini pas banget menutup perbincangan kita karena menurut saya esensi dari Islam itu diantaranya adalah keberpihakan ya. Itu yang paling esensial menurut saya. Bahkan sholat kita, puasa kita, ibadah kita ya, kalau tidak ada keberpihakan menurut saya itu juga dipertanyakan ya. Karena eh, kita jangan hanya berhenti pada aqimus sholat atau zakat, tapi lihatlah ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, terus juga puasa juga jangan hanya berhenti pada ritualnya, tetapi puasa itu yang paling utama sebetulnya adalah juga keberpihakan. Ya, ini melatih kita untuk sensitif terhadap mereka-mereka yang tidak bisa makan, ya. Mereka-mereka yang tidak bisa makan dan kita diminta untuk mengalami sensitif terhadap mereka. Begitu juga tadi sholat. Sholat itu tidak berhenti hanya pada taqarrub ilallah, tetapi juga harus tadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di antara perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan kezaliman. Di antara perbuatan kezaliman itu adalah perbuatan ketidakadilan. Ketidakadilan itu siapa? Yaitu kepada orang-orang yang tertindas. Jadi itu jelas ya. Jadi artinya kalau ini teman-teman menutup dengan keberpihakan terhadap kaum yang tertindas, menurut saya ini pas banget. Karena esensi Islam itu di situ. Bahkan saya memahami Islam itu lahir karena keberpihakan itu, ya. Kenapa Islam lahirnya di Saudi, di Arab Saudi yang saat itu kita kenal sebagai jahiliyah ya, ini julukannya. Jahiliyah itu karena kebodohan bukan jahiliyah itu bukan kebodohan ilmu sebetulnya. Dari sisi ilmu mereka luar biasa. Orang-orang saat Arab saat itu pra-Islam itu dari sisi sastra luar biasa. Makanya mukjizat Islam itu adalah Al-Qur'an yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Itu karena orang-orang pra-Islam itu memiliki nilai sastra yang luar biasa. Mereka juga punya ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, dan juga banyak sekali dan pinter-pinter. Tetapi jahiliyah di situ karena mereka nggak memiliki nilai dan prinsip yang karomatul insan, menghargai, meningkatkan martabat kemanusiaan. Sehingga yang terjadi adalah apa penindasan. Dan itu yang kemudian Islam lahir diturunkan oleh Allah di bumi Arabia yang seperti itu. Lalu dengan Nabi Muhammad eh, apa namanya orang yang sangat juga memiliki keberpihakan. Kita tahu Nabi kita ini, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang juga orang yang, lah ini menariknya. Nanti saya sebenarnya nanti akan share screen ya, tapi saya ingin cerita dulu. Dulu ketika saya haji dan beberapa 3 kali lah saya pernah ziarah ke Makbarah Kanjeng Nabi di Madinah, itu saya nangis. Itu bukan apa-apa. Nangisnya itu satu melihat sosok Nabi yang membela kaum tertindas. Wallahi itu saya apa namanya? Saya alami betul ya. Saya melihat kuburan Nabi, saya bilang ya Allah, ini sosok manusia yang membebaskan umat manusia dari ketertindasan, dari ketidakadilan, dari kezaliman melalui ajaran-ajarannya yang sampai sekarang kita nikmati. Disitulah saya meneteskan air mata dan nangis senangis-nangisnya. Betapa Nabi sendiri adalah bagian dari kelompok itu, ya. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah terlahir dari yatim. Beliau lahir sudah tidak punya ayah. Lalu umur beberapa bulan ibunya meninggal. Jadi yatim piatu. Lalu diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Lalu Nabi sendiri tidak dalam keadaan dan Nabi sendiri pernah menggembala kambing, pernah berdagang. Nabi Muhammad bukan lahir dari kaum aristokrat ya. Nabi Muhammad lahir dari kaum tertindas menurut saya sih. Kaum yang artinya dari kelas bawah yang
merasakan betul bagaimana penindasan itu dia hadapi gitu, dia rasakan. Ya, Nabi Muhammad dari yatim piatu dan tidak memiliki banyak uang, bahkan sebetulnya dana perjuangan itu bukan dari Nabi Muhammad tapi dari istrinya itu Khadijah. Khadijatul Kubra, Siti Khadijah itu, Sayyidatina Khadijah itu orang yang kaya raya, pedagang, konglomerat lah kalau sekarang, yang kemudian seluruh hidupnya termasuk hartanya itu untuk perjuangan Nabi. Dan Nabi dikasih budak, lalu kemudian Nabi merdekakan. Karena Nabi nggak setuju dengan perbudakan, lalu budak itu Nabi merdekakan. Begitu seterusnya sampai dalam kehidupan Nabi, Nabi sendiri rumahnya Nabi itu adalah kuburannya. Ya ini teman-teman sekalian. Makanya saya ini kadang malu sekali sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya termasuk ya beruntung, senang, bahagia ya. Mungkin juga ini satu ujian. Saya memiliki rumah yang lebih besar daripada rumahnya Kanjeng Nabi gitu. Ya Nabi itu rumahnya adalah kuburannya itu. Jadi kalau teman-teman ziarah ke makbarah Kanjeng Nabi di Madinah, yang cuma segitu, itulah rumahnya Nabi. Dan Nabi tinggal di situ. Nabi tinggal di situ yang sekarang jadi Masjid Qubatul Khodro ya, Kubah Hijau. Nah di situ ada makam Nabi dan di makam Nabi itu Nabi tinggal. Nabi tinggal dengan istri-istrinya ya. Lah itu betapa Nabi sangat sederhana. Sederhana bukan hanya sekedar sederhana, tapi memang Nabi dalam keadaan seperti itu. Dan disitulah Nabi memimpin perjuangan. Disitulah Nabi memimpin perjuangan. Makanya sulit mengharapkan orang yang hidup dari kalangan aristokrat, terus kemudian bagian dari oligarki, berlimpah kekayaan, nggak pernah merasakan penderitaan, lalu suruh membela kaum tertindas. Kayaknya berat sekali. Ya, kan saya nggak mau menyebut nama orang, kalian udah tahu sendirilah. Jadi berat sekali. Ini lahir dari aristokrat, orang kaya, dididik di barat, dengan kelimpahan, dengan privilege yang luar biasa, lalu kemudian suruh membela orang yang tertindas, membela buruh, membela petani, membela tim piatu, kayaknya berat sekali. Ya karena itu teman-teman kalau mau melakukan ini, ya harus mengalami, baru di situ akan muncul sensitivitas. Lah Nabi kita Muhammad SAW itu berangkat dari kalangan ini dan pengalaman ini, ya dari pengalaman ini. Ini yang menurut saya penting sekali teman-teman ketahui. Sehingga saya ingin mengatakan sebetulnya Islam kita tidak akan sempurna ya kalau kita tidak melakukan pembebasan. Kita tidak melakukan pembebasan. Baik, saya ingin share screen ya supaya lebih apa sistematis daripada ya ini pengantar saya tadi. Itu pengantar saya tentang Islam pembebasan dan menurut saya sangat tepat sekali. Terus terang ini PowerPoint lama sekali ya. Tadi saya buka-buka karena saya nggak sempat. Tadinya saya mau bikin sendiri. Ternyata itu 16.30-nya itu 16.30 WIB ya, waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian baratnya itu apa namanya 14.30. Jadi oke, saya akan share screen ini. Islam pesantren dan teologi pembebasan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini. Ini ada satu ayat yang saya kutip, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang saya sebut tadi itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu sendirilah mengubah keadaan dirinya. Ya, karena itu kalau kita mau melakukan pembebasan, ya mau melakukan keperpihakan, pembelaan terhadap kaum tertindas, ya kita harus merasakan ketertindasan dan punya sensitivitas. Ya, kalau teman-teman makanya sulit berharap pada orang yang tidak pernah merasakan ini. Dia selalu bergelimangan dengan harta, dengan kemewahan, dengan privilege yang luar biasa. Terus kemudian suruh membela ini ya berat. Mesti pikirannya adalah sebagaimana yang mereka alami dalam hidupnya gitu. Lah karena itu kalau kita berangkat dari ini lalu kemudian kita merasakan, makanya ini ya saya kira ini juga penting refleksi untuk pesantren ya. Saya pernah didatangin oleh seorang romo
ke sini ke Fahmina, lalu kemudian mau menitipkan calon-calon Romo, ada 20-an orang. eh, Romo itu datang ke saya, lalu kemudian Mas Marzuki, saya mau nitip calon-calon Romo di pesantren di sini di Fahmina katanya. Lalu saya bilang saya nggak punya tempat yang layak ini. Tempat saya kayak gini udah pada rusak-rusak semua kamar-kamarnya. Terus jawabnya Romo, justru itu saya nyari yang kayak gini. Eh, karena Romo ini biar punya sensitivitas terhadap apa namanya kesulitan, kesedihan, ketertindasan, keterbatasan dan seterusnya itu. Justru ini yang kami cari katanya gitu. Oh begitu terus. Lah disitulah Romo kadang dilatih, disuruh terjun ke kelompok buruh, kelompok petani, kelompok PSK sekalipun supaya menyelami realitas mereka seperti apa. Jangan menjudge bahwa PSK itu amoral, tetapi itu bergeluti bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka amoral atau justru mereka itu sesungguhnya sedang dalam posisi yang tertindas gitu. Lah itu harus dialami, harus mengalami. Saya kira ini penting ya untuk pendidikan pesantren juga kalau mau jadi kiai, jadi ulama, mestinya dia mengalami atau terjun di kelompok-kelompok ini sehingga punya sensitivitas terhadap para petani yang apa tiap siang di bawah terik matahari, lalu kemudian begitu nanam harga bibit naik, begitu panen harganya jatuh dan itu bukan jatuh dijatuhkan oleh oligark ya, oleh tengkulak, biar mengalami dan ngerti gitu. Terus juga para buruh yang memang rentan untuk di PHK, gajinya tidak seimbang, para guru bukan sekedar buruh tapi guru juga. Guru kita ini kan masih tertindas juga sebetulnya karena gajinya itu nggak memenuhi, termasuk saya dosen itu menurut aku nggak memenuhi ya walaupun cukup besar sebetulnya, tetapi dengan kehidupan yang semacam ini menurut aku nggak memadai ya, maksud saya dibanding dengan negara-negara tetangga apalagi negara maju yang menghargai ilmu itu jauh sekali Indonesia ini. Coba aja misalnya lulusan sarjana agama ya dengan sarjana ekonomi di lapangan pekerjaan itu berbeda ininya harganya, harga tenaga mereka gitu. Coba aja sarjana agama paling berapa? Kalau kita khutbah, kita ngajar, ngaji, paling kasih berapa? Coba orang ekonomi di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak, beda harganya di OJK. Itu lain. Lah ini kan menurut saya ketidakadilan sebetulnya. Ketidakadilan yang dialami oleh apa namanya struktur sosial kita yang belum. Lah ini menurut saya penting ya. Kita perlu menyelami, mengalami dan seterusnya itu. Baik, saya akan memulai dari satu pertanyaan. Pertanyaan adalah Islam itu netral atau berpihak? Ini yang dulu sering saya tanyakan ketika saya memfasilitasi metodologi Participatory Action Research. Ini memang PowerPoint itu ya. PAR, PowerPoint PAR, Participatory Action Research. Yaitu satu riset aksi partisipatoris. Yang salah satunya adalah keberpihakan. Lah pertanyaannya adalah ini, Islam itu netral atau berpihak? Ini sering saya tanyakan kepada para pemula studi Islam, mahasiswa semester 1. Biasanya sebagian mereka menjawab Islam itu netral. Dianggap netral itu adalah hebat. Dianggap netral itu adalah baik gitu. Dan kemudian mereka memahami Islam wasatiyah itu adalah netral di tengah-tengah. Saya bilang netral itu bukan apa namanya, netral itu adalah satu sikap sendiri, sikap yang tidak mau berpihak. Dan itu adalah sikap. Karena itu keberpihakan itu sendiri. Tapi itu keberpihakan yang nggak jelas karena tidak memiliki nilai ya. Nah, lalu jawabannya pasti Islam itu ya ini sama dengan pertanyaan ilmuwan itu netral atau berpihak. Ya, seringkali juga kita terjebak seolah-olah ilmiah itu harus netral. Ilmuwan itu harus netral. Nah, ini sehingga kayak gini nih ada penyiraman apa namanya? Penyiraman air keras kepada para aktivis HAM demokrasi. Ini ilmuwan diem. Lalu kemudian ada BOP, ada apa agresi Amerika dan Israel ke Iran misalnya, diam karena dianggap netral.
Karena kalau berpihak dianggapnya tidak ilmiah, itu salah menurut saya. Pemahaman itu salah. Ya, menurut saya ilmuwan itu tidak netral, harus berpihak. Begitu juga Islam, agama itu tidak boleh netral, harus berpihak. Ya, lah, terus gimana? Iya iya, harus berpihak. Berpihaknya kemana? Lah ini, coba kita lihat ayat Al-Quran ya. Ini ayat Al-Quran yang sebentar lagi akan kita gunakan ini di akhir bulan Ramadan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini hafal semua ayat ini. Sesungguhnya sedekah, sedekah itu maksudnya di sini zakat. Zakat itu dikuntukkan untuk orang-orang fuqara, masakin, amilin. Amilin itu pekerja ya, buruh sebetulnya. Tetapi lah ini, tapi sering diartikan pekerja di sini adalah pekerja yang mengelola zakat. Sebenarnya amilin juga bisa buruh sebetulnya. Tapi ada alaihanya, alaihanya kepada sodakoh ya, yang mempekerjakan atau mengelola zakat itu sendiri juga dapat upah. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang masih rentan hatinya. Wafir riqab, ini budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimin, orang yang tertindas oleh hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Nanti sabilillah itu tidak hanya perang, bahkan tidak ada ya kecuali sekarang ya, Iran itu saya kira sabilillah itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia sabilillah itu bukan perang, tetapi ya jalan kebaikan ya, sabilil khair ya. Jalan keadilan, jalan kemaslahatan, wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang dalam meniti perjalanan yang itu biasanya akan menyulitkan. Pertanyaannya adalah siapa fuqara masakin amilin muallafah qulubuhum riqab gharimin sabilillah dan ibnu sabil. Yang mereka dalam mustada'afin. Ini orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Lah karena itu jelas Islam berpihak. Kenapa sedekah tidak diberikan kepada orang-orang yang kelas menengah misalnya? Enggak, tapi ini kelas bawah ya, kelas bawah yang mereka membutuhkan yang tertindas. Dan pertanyaannya sedekahnya dari mana? Dari orang kaya yang sudah memiliki minimal satu nisab ya, standar minimal atau lebih. Jadi ini artinya Islam mengontrol kekayaan orang kaya agar mereka likai ladulatam bainal agniya, supaya tidak berputar-putar di antara para oligark ya, supaya tidak berputar-putar di antara orang-orang kaya, tapi kekayaan itu harus terbagi ke banyak orang, termasuk orang-orang yang memang tidak memiliki kekayaan itu. Nah ini jelas pemihakan terhadap mustada'afin, du'afa dan mustada'afin, orang lemah dan yang dilemahkan ya. Ini juga pertanyaannya, sebetulnya orang itu lemah atau dilemahkan? Kalau saya cenderung dilemahkan ya, karena sesungguhnya dia terlahir sama seperti orang kaya itu dengan orang yang miskin sama ketika terlahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, ya, semuanya sama. Tetapi kemudian kenapa kok dia bisa kaya? Kenapa ini bisa miskin? Karena dia diuntungkan oleh struktur dan ini yang tidak diuntungkan. Artinya ada pelemahan, ya, ada penindasan. Nah, itulah realitas. Jadi mereka bukan miskin tapi dimiskinkan. Mereka bukan kaya tapi dikayakan. Ya, ini struktur. Karena itu kalau kita mau mengubah ya harus mengubah penyebab dari pelemahan ini dan penyebab dari pengistimewaan ini gitu. Bagaimana supaya semua orang punya hak yang sama dan punya akses yang sama, punya manfaat yang sama. Nah ini yang penting, partisipasi yang sama. Oke, ini ayat ini jelas menunjukkan kalau Islam itu berpihak ya kepada mustada'afin. Juga ini ayat yang hafal semua kita hafal dan ini selalu dibaca di bulan sholat raweh ini. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tapi seringkali banyak orang nggak tahu artinya ya. Atau tahu artinya tetapi tidak dihayati.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu ya, ara'aita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu coba jawabannya menarik Al-Qur'an ini. Orang yang mendustakan agama itu ya jawabannya adalah itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan pada orang miskin. Tidak menganjurkan aja itu sudah termasuk mendustakan agama. Tidak menganjurkan saja sudah termasuk mendustakan agama. Apalagi kalau dia benar-benar tidak ngasih. Itu berarti sudah dusta betul itu. Ya, ini jelas nih. Jadi karena itu pendustaan agama itu ya diantaranya memang ada di situ fawailul lil musallin ya. Jadi nanti Islam itu ada ritual, ada sosial ya. Ritual tanpa sosial itu sesungguhnya juga apa namanya kosong ya. Karena kegiatan ibadah itu selalu ada dimensi sosialnya. Seperti saya katakan tadi di awal ya. Nah, ini termasuk ini. Yukadzibu itu mendustakan agama itu adalah menghardik anak yatim dan memberi makan orang miskin. Pertanyaan ini siapa orang yatim dan siapa miskin? Adalah mustada'afin, orang-orang yang tertindas. Nah ini saya yakin betul karena itu Islam itu lahir untuk membebaskan umat manusia dari ketertindasannya. Membebaskan orang-orang miskin, membebaskan orang-orang fukara, membebaskan anak-anak yatim. Lah makanya beasiswa itu adalah bagian dari pembebasan. Lah dulu sebelum ada beasiswa, sulit orang miskin mau masuk ke fakultas kedokteran, padahal sama-sama pinter dengan orang kaya. Banyak orang miskin itu pinter. Dan bahkan bisa masuk ke kedokteran, bahkan banyak sekali orang miskin yang kadang ranking pertama. Tetapi karena saat itu untuk masuk ke dokter harus sekian ratus juta, nggak ada orang miskin masuk ke situ. Tapi begitu ada beasiswa, kemudian bisa. Lah inilah instrumen keadilan, instrumen pembebasan, diantaranya adalah beasiswa dalam pendidikan. Ya, beasiswa itu adalah instrumen pembebasan. Sehingga dengan beasiswa orang miskin itu bisa mengakses pendidikan yang sama dengan orang kaya. Nah ini penting, nanti teman-teman harus bisa memahami sampai ke situ. Itu satu. Ini juga nih ada hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, "Tsumma qala Allah Ta'ala." Lah ini berarti hadis qudsi. "Tsumma qala Allah Ta'ala," Allah berfirman, "Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada tiga golongan di mana saya kata Allah akan menjadi musuhnya tiga golongan ini pada hari kiamat. Pertama, rajulun a'tabi tsumma ghadara, yaitu seseorang yang telah berjanji kepada saya tapi dia mengkhianati, mengingkari. Jadi orang sudah berjanji kepada Allah lalu mengkhianati. Ini akan jadi musuh Allah di hari kiamat nanti. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu. Lah ini trafficking. Ini hadis trafficking, teman-teman. Warajulun, dan seseorang ba'a yang menjual hurron, orang merdeka, fa'akala samanahu, kemudian memakan uang ini hasilnya, hasil jual belinya. Ini trafficking sekarang ini, jual beli manusia atau perdagangan orang ya. Sekarang namanya perdagangan orang, undang-undangnya PTPPO, tindak pidana perdagangan orang. Lah ini orang diperdagangkan ya, ini sudah ada sejak zaman Nabi. Rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, yaitu seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil dari penjualannya itu. Ini trafficking kalau bahasa sekarang, yaitu perdagangan orang. Lah ini nanti akan jadi musuh Allah. Coba, musuhnya Allah bukan musuhnya Trump. Ini musuhnya Allah bukan musuhnya Netanyahu. Musuhnya Allah nanti di akhirat, yaitu orang yang menjual orang merdeka lalu kemudian dia memakan hasil dari penjualannya itu. Nah itu loh. Berarti kan nggak boleh merendahkan martabat manusia. Penjualan orang itu berarti kan dia merusak martabat kemanusiaan. Manusia yang merdeka kemudian diperbudak, dijual beli ya. Dan itu banyak modusnya sekarang ini. Bisa, lah ini lagi. Warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'tihi ujrahu. Jadi seseorang yang mempekerjakan ajir.
mempekerjaan buruh, fastaufa minhu, lalu buruh itu sudah melaksanakan pekerjaannya, walam yu'tihi ujrahu, tetapi kemudian orang ini tidak memberikan upahnya. Jadi ada orang yang mempekerjakan buruh, buruhnya sudah melaksanakan, tetapi upahnya tidak diberikan atau dikurangi. Ini juga termasuk musuh Allah di hari kiamat nanti. Ada enggak sekarang? Banyak, ya. Ada enggak sekarang? Banyak. Nah, ini perusahaan-perusahaan, majikan-majikan, pemerintah juga kalau terlambat ngasih upah kepada guru misalnya, itu termasuk bisa jadi itu. Karena kan kita saya juga jadi burunya negara. ASN itu kan aparatur sipil negara kan. Kita jadi burunya negara, lalu kemudian kita sudah memenuhi kewajibannya, lalu kemudian tidak dibayar atau bahkan dikurangi. Nah, ini seringkali kan ada bantuan dari pemerintah lalu kemudian dikurangi oleh orang-orang yang merasa berjasa. Ini kadang dari partai politik, ya, kadang orang-orang yang malah berkuasa, ya, yang punya kekuasaan, lalu kemudian mengambil bagian dari bantuan itu. Yang sebetulnya bantuan itu untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang fakir, perguruan tinggi swasta, dosen-dosen untuk penelitian atau apa, untuk bangunan, tapi kemudian dipotong oleh mereka. Alasannya karena dia adalah yang memperjuangkan. Nah, itu menurut saya termasuk ini. Dia artinya mengambil hak orang lain. Nah, ini nanti itu semua akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Nah, ini artinya jelas Islam menolak penindasan. Islam menolak perendahan martabat kemanusiaan. Islam menolak pengurangan hak, ya. Dan ini saya kira berarti Islam berpihak kepada mereka yang terzolimi dan yang tertindas. Ini jelas ya hadis ini bahwa Islam tidak netral, tapi Islam berpihak kepada tadi orang yang rentan. Ini kan warajulun ba'ahurron. Masa orang merdeka dijual itu berarti kan rentan, posisinya rentan. Lalu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang punya kuasa. Lalu kemudian dieksploitasi. Nah, itu bagian dari musuh Allah. Dan juga mempekerjakan buruh tadi yang kemudian tidak dibayar. Clear ya, saya kira di situ Islam berpihak. Lalu ada hadis ini nih, hampir sama tadi ya. Ani bin Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma u'tul ajira ujrahu qabla ayyajif fa'arakuhu." Lah ini eh, berikanlah kepada apa namanya? Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering, ya. Ini kan keren banget ini. Coba, ini bukan ajaran Marxis, teman-teman. Ini ajaran Islam, ya. Selama ini kita mengenalnya ini Marxisme yang membela buruh, enggak, ajaran Islam. Islam jauh sebelum Marx lahir, mungkin Marx belum apa-apa apa namanya gerakan di barat belum apa-apa. Islam ini 14 abad yang lalu. Nabi sudah mengatakan untul ajiro ujrohu qabla ayajif arakuhu. Jadi berikanlah upahnya buruh sebelum keringatnya kering. Ini keren banget, serius, keren banget. Nah, ini kita ngasih upah sebelum keringatnya kering. Artinya, lah tapi sekarang ini kan hampir semuanya boro-boro udah kering, malah udah bikin keringat baru gitu. Mestinya gaji itu diberikan bukan di akhir bulan. Kalaupun akhir bulan betul ya, belum masuk bulan yang bulan baru, mestinya tanggal 30 atau 31 masih bulan yang bersangkutan. Sehingga keringatnya belum kering. Tapi kalau sudah tanggal 1, jangan-jangan keringatnya udah kering. Makanya kalau ajaran Islam seharusnya gaji PNS atau gaji itu pada bulan yang bersangkutan, jangan bulan berikutnya, ya. Termasuk LSM dan semuanya ini perusahaan kalau mengikuti ajaran Islam ya diberikan pada bulan yang berjalan, bukan bulan setelahnya, karena keringatnya udah kering. Apalagi ini ada serdos, sergo ya, tunjangan guru, tunjangan dosen, bukannya diberikan pada bulan yang bersangkutan, malah dirapel 3 bulan kemudian. Jadi mereka suruh kerja 3 bulan kemudian baru dibayar. Menurut saya ini kan kalau orang nggak punya apa-apa, udah mati duluan, baru dikasih gajinya gitu.
udah utang banyak, lalu kemudian bunganya menumpuk, lalu kemudian baru dikasih gajinya. Ini kan maksud aku nggak benar. Ini semuanya nggak benar. Itu tidak Islami, ya. Itu penindasan terhadap buruh, terhadap guru, terhadap dosen, terhadap orang-orang yang bekerja gitu. Ajaran Islam itu, nah, ini pemihakan ke siapa? Pemihakan ke buruh. Ini bukan Marxis, teman-teman. Ini bukan sosialis, ini Islam. Ini Islam. Ya, Islam itu berpihak kepada mereka. Yaitu, makanya kalau kita paham betul ya ada banyak hadis sebetulnya soal seperti ini ya. Yang itu adalah spirit teologi pembebasan. Jadi teologi pembebasan itu bukan dari barat, dari Islam. Makanya saya pernah menulis Nabi Muhammad kita ini adalah teolog pembebasan. Dia memiliki kerangka berpikir imani yang membebaskan umat manusia dari ketertindasan, dari ketidakadilan, dari kezaliman. Nanti hadis ini ayatnya kan liukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya, dari kezaliman ke pembebasan, kesejahteraan. Lah ini apa namanya, teologi pembebasan itu. Ini jelas ya, berpihak Islam. Clear ya? Jelaslah ini kesimpulan saya. Islam tidak netral. Islam tidak bebas nilai ya. Ini kalau ada yang mengatakan bebas nilai itu keliru. Islam itu berpihak, clear ya. Islam berpihak. Pertanyaannya adalah kemana pemihakan Islam? Islam pihaknya kemana? Nah ini ya, Islam pihaknya kemana? Nah ini pemihakan Islam adalah pada perwujudan tujuannya. Islam punya tujuan. Tujuan Islam itu apa? Yaitu yang disebut maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Al-maqasid asy-syar'iyyah. Itulah tujuan Islam. Ya. Tujuan Islam itu diantaranya adalah tujuan syari. Karena syari itu wallah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya, dan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Lah ini. Apa tujuan Islam hadir? Lah ini kan harus dilihat. Tujuan Islam adalah ini nih, sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya enggak? Itu kita harus berpihak. Kan doa kita aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertama kita pengen kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pertama kebaikan di dunia dulu, bukan langsung ke akhirat. Nah ini yang bahasa lainnya adalah sa'adatud darain. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuan Islam. Karena itu semua orang harus bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang yang sedih, ada orang yang kesulitan, itu harus dipihaki. Kita harus berpihak pada mereka supaya mereka bahagia, supaya mereka memiliki kesejahteraan. Ya, ini saya kira itu tujuan Islam itu sangat satu dari, karena itu Islam harus berjuang, semua orang harus memperoleh kebahagiaannya, harus memperoleh haknya, harus memperoleh kesejahteraannya. Kalau ada mereka yang tidak memperoleh, itu harus dibela oleh Islam. Jadi Islam itu membela orang-orang yang tertindas, bukan orang-orang yang punya kuasa. Lah ini teman-teman tahulah. Ya, kita nggak perlu membela pemerintah. Pemerintah itu punya kuasa. Serius. Pemerintah itu justru harus dikontrol supaya kekuasaannya tidak untuk menindas. Supaya kekuasaannya adalah untuk kesejahteraan. Supaya kekuasaannya adalah untuk keadilan. Supaya kekuasaan dulu kedamaian. Bukan sebaliknya. Gitu loh. Karena itu nggak perlu dibela. Karena dia udah punya kekuasaan. Tapi boleh kita mendukung pemerintah. Kalau memang pemerintah itu on the right track ya. Tapi kalau pemerintahnya tidak pada jalan yang tepat, harus dikontrol, harus dikritik. Ya, harus dikritik. Bila perlu harus dievaluasi gitu loh. Karena itu nggak benar gitu. Jadi jangan membela pemerintah, membela orang-orang yang tidak punya kuasa. Karena pemerintah itu punya kuasa, negara itu punya kuasa, orang anggota DPR itu punya kuasa. Nggak usah dibela, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Mereka punya uang, punya kuasa, punya kebijakan, punya macam-macam. Yang harus dibela itu rakyat yang tidak memiliki kuasa. Yang harus dibela itu buruh yang selalu hidupnya tidak tenang karena tidak punya kepastian. Yang harus dibela itu petani karena tidak ada kepastian juga.
musim kayak apa, harga kayak apa dipermainkan. Yang harus dibela itu guru yang hanya punya ilmu, tidak punya kewenangan. Yang harus dibela itu adalah mereka-mereka yang di pinggir, yang di jalanan. Itu yang harus dibela oleh Islam, oleh ormas Islam, oleh tokoh agama, oleh ulama, oleh kiai, oleh nyai. Itu yang harus dibela. Mereka-mereka itu yang butuh pembelaan, bukan orang-orang yang punya kuasa. Itu supaya sa'adatud darain ya. Terus kemudian tujuan Islam yang lain adalah hasanah fid dunya wal akhirah tadi udah. Oke, ini secara umum itu ya. Sebetulnya nanti maqasid syariah banyak. Lah, kebahagiaan dan kebaikan akan dirasakan apabila terwujud apa? Ya, oke, tadi kan ini. Sa'adatud darain dan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lalu kebahagiaan dan kebaikan akan dirasakan apabila terwujud satu keadilan. Ya, nggak mungkin orang bahagia kalau nggak adil. Coba aja kamu rasakan kalau kamu diperlakukan tidak adil, bahagia atau enggak? Pasti tidak. Kalau kamu merasa bahagia dalam ketidakadilan itu harus diperiksakan itu. Ya. Terus kalau orang dalam ketidakbaikan pasti enggak kalau orang apa namanya tidak adil, diperlakukan tidak adil, pasti tidak baik. Ya, karena itu kebahagiaan dan kebaikan akan terwujud, akan dirasakan apabila ada keadilan. Ya, keadilan itu ini mutlak ini. Yang kedua ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Ya, kemaslahatan apa? Public goodness ya. Artinya kebaikan bersama. Jangan hanya kebaikan untuk dirinya saja atau untuk kelompoknya. Lah ini kan yang jadi masalah, kadang merasa baik tapi hanya untuk dirinya dan kelompoknya. Sementara yang lain tidak. Lah sementara Islam itu tidak begitu. Islam itu kebaikan untuk semuanya. Ya ini yang kemudian dulu berkembang sama rata sama rasa ya. Sama rasa sama rata. Lah itu artinya semuanya memang harus merasakan. Harus merasakan keadilan, harus merasakan kebaikan. Kalau kebaikan itu hanya pada individu dan kelompok tertentu, itu masih belum maslahat, belum maslahat. Dan itu banyak sekali kayak gitu itu. Karena itu kemaslahatan itu adalah kebaikan yang bisa dirasakan oleh semuanya. Termasuk mereka-mereka yang tertindas, mereka-mereka yang lemah, yang dilemahkan, mereka-mereka yang tidak punya kuasa gitu. Itu loh. Jadi selama ini diuntungkan ya untungkan mereka yang punya akses saja. Lah itu namanya belum maslahat. Ya, ada satu kaidah yang sering dikemukakan oleh Gus Dur. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang penguasa yang punya kuasa, imam, itu harus mengikuti kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Gus Dur menafsirkan ay bimaslahatihim atau bimaslahatir ra'iyah, yaitu dengan kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan penguasa, bukan. Ya, kemaslahatan rakyat, sekali lagi kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan penguasa. Ini clear ya, saya kira clear banget ini. Clear, ini clear banget ya. Tapi seringkali dibelokkan. Padahal yang maslahat cuman mereka-mereka yang berkuasa dianggapnya sudah oke. Padahal rakyat tidak merasakan itu. Ya, nah ini memang butuh ini, butuh ikut empati namanya nanti harus merasakan. Makanya kalau orang nggak pernah merasakan ini ya sulit untuk membela mereka yang tertindas. Lalu kebahagiaan dan kebaikan akan dirasakan apabila terwujud kasih sayang, ar-rahmah. Nggak mungkin ya tanpa kasih sayang bahagia. Nah ini kebahagiaan dan kebaikan itu harus ada kasih sayang, keadilan, kemaslahatan. Harus ada kebijaksanaan, wisdom. Ini yang oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah disebut dalam pernyataannya di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin, beliau mengatakan inna syari'ata mabnaha wa sasaha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya rahmatun kulluha wa 'adlun kulluha wa hikmatun kulluha wa maslahatun kulluha fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli lil jawri wa nil maslahati lil mafsadati wa nil rahmati lil tiddiha wa nil wa anil hikmati lil 'abas falaysat min asy-syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil fasyari'atu 'adlullahi baina ibadihi wa rahmatu baina khalqihi wa zilluhu fi ardihi.
Itu clear ya, bahwa fondasi dasar bangunan syariat Islam itu adalah al-hikam, kebijaksanaan. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan seluruh umat manusia. Kemaslahatan seluruh umat manusia, ini dicatat loh, masalihil ibad. Bukan masalihil muslimin, bukan masalihil mukminin, tapi masalihil ibad. Kemaslahatan umat manusia. Pertanyaannya, man hiyal ibad? Siapa al-ibad itu? Al-ibad hiya ibadullah kulluhum ajma'in. Ibad itu adalah hamba Allah seluruhnya. Al-muslimun wa ghairul muslimin. Baik yang muslim maupun non-muslim. Karena hamba Allah itu ada yang muslim, ada yang beriman, ada yang berislam, ada juga yang tidak. Mereka-mereka yang tidak berislam, yang mereka-mereka yang tidak beriman itu hamba Allah, bukan hamba Allah. Karena itu Allah ngasih rizki, Allah ngasih kehidupan, Allah ngasih perlindungan. Itu karena hamba Allah. Lah di situ Islam juga harus berdampak kepada mereka. Jadi kemaslahatan ibad, bukan kemaslahatan umat Islam saja. Lah itu. Lalu kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa hiya rahmatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha wa maslahatun kulluha. Syariat Islam itu seluruhnya adil, seluruhnya bijaksana, seluruhnya maslahat, seluruhnya rahmat. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan, maka itu bukan syariat Islam. Meskipun Anda ngotak-ngatiknya dengan jalan takwil. Nah ini yang menarik. Fasyari'atu adlullahi baina ibadihi wa rahmatu baina khalqihi wal zilu fi ardi. Syariat Islam itu adalah keadilan Allah bagi seluruh hambanya. Coba, syariat Islam itu adalah keadilan Allah bagi seluruh hambanya. Dan syariat Islam itu adalah rahmat Allah bagi seluruh makhluknya. Dan syariat Islam itu adalah keadilan Allah, perlindungan Allah di muka bumi ini. Coba, ini keren banget kan? Jadi kalau syariat Islam itu seperti itu, yaitu adil untuk seluruh hambanya, rahmat untuk seluruh makhluknya, dan melindungi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, itulah syariat Islam. Karena itu syariat Islam itu mestinya menjaga perdamaian dunia. Syariat Islam itu adalah menegakkan keadilan dunia. Syariat Islam itu adalah menjaga lingkungan, menjaga alam semesta, bukan merusaknya. Bukan merusak alam syariat Islam itu, merusak lingkungan, merusak alam, merusak tatanan. Ini kayak perang kayak gini, agresi itu sama sekali bertentangan dengan syariat Islam. Ya ini banyak sekali kalau kita diskusikan ya implementasinya, tapi ini prinsip-prinsipnya yang saya sampaikan ya. Oke, itu dan juga kebajikan al-ihsan. Oke, clear ya. Jadi kebahagiaan dan kebahagiaan akan dirasakan apabila terwujud ini. Ini yang namanya prinsip dasar syariat Islam. Dan ini hanya bisa ini akan hanya ini apa kebahagiaan dan kebaikan itu kan terwujud kalau ada nilai-nilai ini. Oke, lah ini saya gambarkan gini teman-teman. Islam itu kan landasan Al-Qur'an dan hadis. Lah Al-Qur'an dan hadis itulah huda wa mau'izatan linnas sebetulnya. Lil mukminin atau lil muslimin juga boleh. Lah, untuk apa? Untuk mencapai ini cita-cita keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan dan kebaikan tadi. Jadi kita harus memahami Al-Qur'an hadis, sumber ajaran Islam itu adalah hudan, petunjuk, wa mau'izatan dan pembelajaran. Untuk siapa? Untuk umat manusia supaya mencapai ke sini. Ya. Ini yang teman-teman harus dipahami. Jadi jangan sampai kita lepas kendali memahami Islam tidak sampai ke keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Harus sampai ke sana. Karena ini tujuannya. Tujuan Islam itu ke situ. Keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Ya harus ke situ nih. Ini instrumennya itu Al-Quran dan hadis. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis tidak sampai ke sini berarti ada yang hilang. Lah, inilah yang disebut ya cita-cita Islam inilah yang disebut namanya rahmatan lil alamin atau dalam bahasa lain adalah makarimal akhlak. Karena Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa? Yaitu akhlak etika sosial,
sebetulnya. Akhlak itu teman-teman, itu social ethic atau bahkan global ethic ya. Kalau Thomas Kuhn itu ya global ethic ya, etika global, etika sosial, kejujuran, kasih sayang, itu adalah etika, itu makarimal akhlak. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sudah ada akhlaknya tapi belum mulia, belum disempurnakan. Itu Islam ke sana. Jadi kalau orang Islam kok tidak memiliki akhlak yang mulia, itu belum sempurna Islamnya, meskipun ilmunya banyak. Lah begitu juga harus rahmatan lil alamin. Lah ini kan penegasan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta, seluruh alam. Ini keren banget ya. Ini serius. Ini yang membuat saya meneteskan air mata dan nangis terseduh-seduh luar biasa ketika saya ziarah kubur ke makamnya Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu ini membebaskan umat manusia seperti ini. Lah, sekarang kalau Islam hanya dipahami sebagai legitimasi kekuasaan, dipahami hanya untuk melegitimasi status quo, hanya untuk kepentingan individu, ini menurut aku keliru gitu loh. Keliru, serius, keliru. Islam itu ya ini memperjuangkan ini. Boleh kita mendukung penguasa dan harus didukung penguasa kalau untuk menciptakan keadilan, menciptakan kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan. Tapi kalau korupsi ya jangan didukung. Kalau melakukan kekerasan ya jangan didukung. Kalau pembohongan jangan didukung. Apalagi menyiram air keras ya jangan didukung. Itu udah penindasan dan kejahatan. Pembungkaman jangan didukung gitu. Lah ini ke sana sebetulnya. Oke. Lah ini Islam itu didasari pada iman ya. Karena itu ada banyak orang kayak Romo Mangun misalnya, kata Gus Dur, Romo Mangun itu kurang apa membela orang-orang tertindas. Nah ini bedanya, karena dia tidak punya iman. Punya iman sebetulnya, tadi dia tidak syahadat. Kata Gus Dur kan Romo Mangun itu Muslim minus syahadat. Dia memperjuangkan teologi pembebasan. Nilai-nilai Islam diperjuangkan oleh dia. Membela kaum tertindas, kaum buruh, petani, orang-orang di pinggir kali Code. Tetapi bedanya yaitu dia belum syahadat saja. Nah, karena itu dasarnya Islam itu adalah iman, teman-teman. Karena itu perlu mukmin dulu. Baru setelah itu kemudian kita harus punya ilmu dan punya amal, ya. Ilmu dan amal itu penting. Ilmu aja nggak cukup. Banyak orang punya ilmu tadi amalnya nggak mengubah. Lah makanya jargon saya selalu ini. Saya bilang pertama kita harus beriman. Setelah itu kita harus punya ilmu dan ilmu bukan untuk ilmu. Ilmu untuk amal, ya. Ilmu itu untuk amal, bukan untuk ilmu. Amal untuk apa? Untuk ini. Nih, untuk pembebasan. Amal itu untuk mewujudkan cita-cita sosial Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Yang itu harus didasari oleh iman, teologi. Teologi itu tadi dorongan keagamaan. Nah ini namanya transformasi sosial dalam bahasa sosialnya ya. Ini namanya transformasi sosial. Jadi transformasi sosial itu ini. Islam itu selalu melakukan transformasi sosial. Dasarnya adalah iman. Iman harus diperangkati oleh ilmu. Ilmu harus diamalkan. Amal harus menuju ke sini. Itu transformasi sosial. Ini kira-kira kerangkanya ya teman-teman sekalian. Lah karena itu kalau kita mau melakukan pembebasan di sini. Oke, lah pilar Islam itu ini. Oke, tadi ya saya gambarkan begini. Ini pilarnya ya. Tadi kan ada iman, ilmu, amal. Itu adalah tiga hal yang berhubungan dan kemudian ujungnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu tadi yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Ya, kemaslahatan itu adalah kebaikan untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. Nah, ini seringkali juga penyandang disabilitas nggak diperhitungkan. Jadi kemaslahatan itu untuk semua, baik orang yang tertindas, orang rentan, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, buruh, dan seterusnya itu merasakan. Kalau mereka nggak merasakan, nah ini kan sekarang masih ada ketimpangan. Gaji aja kan timpang banget toh. Coba gaji DPR itu berapa?
gaji mereka-mereka yang di atas itu berapa? Sementara gaji kita berapa? Gaji kelas bawah berapa? Ini sama sekali timpang. Abraham Samad pernah mengatakan ya waktu jadi ketua KPK, dia bilang kalau satu sektor saja, yaitu sektor migas tidak dikorupsi, gaji kita itu tiap bulan semuanya merata, itu minimal 12 juta. Artinya betapa banyak uang kita yang dikorup oleh para koruptor itu, gitu. Coba kalau itu minimal, aduh, masya Allah. Ini problemnya adalah korupsi sebetulnya ya, kezaliman dan ketidakadilan. Oke, ini teman-teman kalau mau digambarin. Saya kira banyak lagi ya dalilnya kalau saya kemukakan. Ini di dalam usul fiqh innamat takalifu kulluha raji'atun ila masyarihil ibad dunya wa ukhrohum. Jadi seluruh pembebanan syariat Islam itu dikembalikan kepada kemaslahatan umat manusia. Tadi saya sudah jelaskan. Masalihil ibad itu kemaslahatan umat manusia. Seluruhnya harus memperoleh kebaikan dari Islam. Jadi kalau kita mau bikin kebijakan itu jangan hanya mempertimbangkan orang Islam saja, tapi orang non-Islamnya juga apakah nyaman atau enggak, baik atau enggak, memperoleh kebaikan atau enggak. Misalnya kita soal toa, misalnya soal apa itu harus dipertimbangkan mereka. Karena itu tujuan Islam juga. Bukan hanya dakwah itu harus yang membuat kebaikan untuk semuanya. Dunyahum wa ukhrohum ya. Nah ini juga ada di kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangannya Imam Ghazali. Maksudus syar'i minal khalqi khamsatun. Jadi tujuan syarak dari makhluknya itu ada 5. Ayahfadhu alaihim dinahum, ayahfadhu alaihim anfusahum, ayahfadhu alaihim uqulahum, ayahfadhu alaihim naslahum, ayahfadhu alaihim amwalahum. Jadi tujuan syarak kepada manusia itu ada 5, yaitu memelihara, melindungi agamanya, melindungi jiwanya, melindungi akalnya, melindungi keturunannya, dan melindungi hartanya. Itu yang disebut sebagai al-hifadz al-khamsah, al-hifadzul khamsah atau ad-daruratul khams, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Ini dari kitabnya Imam Ghazali, Al-Mustasfa min Ilmil Usul ya. Itu dari sini kemudian munculkan seperti itu. Itu kan keren banget. Coba kita kembali pada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Sekarang ditambah lagi menjadi hifdzul bi'ah, ya, memelihara lingkungan. Itu kan menurut aku keren banget itu. Itu Islam. Itu Islam. Siapa yang dipihaki? Ya, semuanya harus merasakan itu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini, tadi yang saya bacakan ini. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasa 'alal hikami wa masalihil 'ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya 'adlun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli la jawri wa nir rahmati la diddiha wa nil maslahati la mafsadah wa nil hikmati la 'abas falaysat min asy-syari'ah wa in duqilat fiha bit ta'wil fa syari'atu 'adlullahi baina 'ibadihi wa rahmatu baina khalqihi wa dhilluhu fi ardihi. Qala ba'dul ulama asy-syari'atu kulluha masalihu imma darul mafasid ya au jalbul masalih. Ini semuanya syariat Islam itu adalah maslahat atau menolak kemafsadatan atau menarik kemaslahatan. Jadi itu karena itu perusakan lingkungan, trafficking, kekerasan itu semuanya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Ini clear banget ya. Ini wa syari'atu kullu masalihu imma tadra'u mafasida atau tajlibu masalih. Syariat Islam itu semuanya maslahat, baik itu menolak kemafsadatan maupun menarik kemaslahatan sendiri. Oke, ini saya itu senang bulkona. Kita bikinkan bulkona. Ini misalnya ada ketidakadilan, ada pemiskinan, kesenjangan, eksploitasi, kekerasan, radikalisme ya. Ini adalah masalah sosial yang kita hadapi. Ya, sekarang kita masalahnya ada di sini. Lalu bagaimana caranya? Ya tentu harus melakukan research. Nggak bisa langsung menjudge, harus diriset dulu bener nggak. Setelah diriset dianalisis sosial. Nah itu baru kemudian melakukan transformasi sosial untuk menuju cita-cita Islam. Cita-cita Islam tadi, ini bagaimana masalah ketidakadilan menjadi adil. Pemiskinan menjadi tidak miskin. Kesenjangan prestasi supaya maslahat rahmat dan bijaksana. Nah ini yang tadi disebut rahmatul alamin dan makarimal akhlak. Nah inilah namanya edukasi. Nah pendidikan di sini perlu ada edukasi. Ini yang disebut pemberdayaan. Dan inilah yang disebutlah pertanyaannya apa metodologi yang tepat, ya kan? Metodologinya apa untuk ke sana?
Nah ini nanti kalau saya biasanya kalau di kampus saya tawarkan adalah PAR, Participatory Action Research. Mungkin pernah dengar sebagian ya. Bukan penelitian positivistik yang kemudian mengatakan bahwa yang disebut ilmiah itu objektif, netral, enggak. Ya itu harus berpihak, yaitu berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kemaslahatan, berpihak kepada kedamaian, berpihak kepada kebijaksanaan. Itu harus clear ya di situ. Oke, teman-teman, lah ini misalnya ini ada ini kalau strukturnya begini, penguasa orang kaya, orang tua, dosen ya misalnya penguasa dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, orang tua dengan anak, dosen dengan mahasiswa, laki-laki dengan perempuan, majikan dengan buruh. Kalau strukturnya kayak gini, ini tidak adil, pasti tidak adil. Karena jomplang, ya enggak? Nah, terus bagaimana sikap kita sebagai muslim? Ya kita harus, ini relasi kuasa ya, harus begini. Kita harus memperjuangkan seperti garis hijau itu. Supaya adil. Adil itu seimbang, muazanah. Makanya kan ada al-adalah, ada tawazun. Ya, tawazun atau muazanah. Harus seimbang adil itu. Harus seimbang. Lah, caranya gimana? Ya yang ini ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah keadilan, kemaslahatan, kedamaian, kasih sayang tadi ya. Pokoknya klunya ini teman-teman. Klunya itu adalah al-adalah, al-maslahah, ar-rahmah, al-hikmah ya. Lalu kemudian bagaimana? Ya kita harus melakukan ini. Ini didorong. Ini yang rakyat, orang miskin, anak, mahasiswa itu didorong ke atas supaya memperoleh haknya. Nah, ini namanya advokasi. Jadi Islam itu harus melakukan advokasi, harus membela. Jangan diem saja, jangan omon-omon aja, jangan hanya di masjid, tapi harus turun ke barak gitu. Harus turun ke barak. Harus turun ke barak itu namanya advokasi, melakukan pembelaan. Lalu kemudian yang penguasa ini harus diturunkan. Harus diturunkan, harus dikritik ya. Yang penguasa ini harus dikritik. Harus dikontrol. Harus dikontrol supaya dia tidak arogan. Supaya dia tidak eksploitatif. Supaya dia tidak menindas. Nah ini namanya kontrol atau limitasi, dibatasi. Karena itu penguasa harus dibatasi, orang kaya harus dibatasi. Terus kemudian dosen juga harus dibatasi ya. Laki-laki juga harus dibatasi. Supaya tidak melakukan penindasan. Nah, itu harus dikontrol. Ini kira-kira ya skemanya teman-teman. Jadi kita nggak cukup punya ajaran, tetapi juga harus ada aksi nyata, yaitu advokasi dan kontrol terhadap mereka yang punya kuasa dan advokasi terhadap mereka yang tertindas. Supaya apa? Supaya tercipta keadilan dan keseimbangan. Inilah namanya proses transformasi sosial. Dari transformasi sosial itu adalah kita harus melakukan pembelaan dan melakukan kontrol kepada inilah harus begini. Ini yang harus dilakukan teman-teman. Kalau kita jadi muslim sejati ya ini. Muslim sejati itu ya ini. Harus bergerak, harus berjuang. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di sekolah, harus turun ke lapangan, harus turun ke kehidupan. Realitas konkret nyata yang dialami mereka. Oke, kita belajar dari Sirah Nabawiyah. Belajar dari Nabi Muhammad ya. Nih, misi Nabi Muhammad itu saya kira ini kesimpulannya aja ya, karena ini panjang, nanti kita diskusi aja. Saya kira saya senang diskusi. Misi kenabian itu pertama membebaskan umat manusia dari keterbelengguan ekonomi, politik, budaya, dan ikatan-ikatan sosial yang menindas. Jelas ini sekali, misi Nabi ini. Ya, membebaskan umat manusia. Ini kesimpulan saya. Memberdayakan mereka yang tertindas, mustad'afin dan mazlumin. Agar tercipta kehidupan yang adil, setara, dan maslahat. Ini misi Nabi Muhammad. Menguatkan regulasi, ini ajaran ya. Regulasi itu ajaran Islam itu regulasi. Yang membatasi keserakahan dan ketamakan orang-orang kaya dan penguasa. Itu dibatasi oleh Nabi. Makanya ada nisab kan, nisab itu batas minimal. Batas minimal di mana orang kaya harus berbagi dan mengeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Itu pembatasan, limitasi. Ya, serta mengatur distribusi kekayaan, kekuasaan dengan sanksi yang tegas. Tadi yang seperti tadi itu. Salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah, kata Nabi, Allah berfirman, saya Allah akan menjadi musuh tiga golongan pada hari kiamat. Di antaranya itu tadi orang-orang yang melakukan eksploitasi, ya, rojulun ba'akhurron fakala samanahu, itu eksploitasi kemanusiaan, yaitu trafficking.
dan juga eksploitasi buruh. Ya, dia mempekerjakan buruh, buruhnya sudah bekerja tapi kemudian tidak ambil upahnya. Itu Nabi ini misinya ini. Lah, gerakan Nabi Muhammad di Mekah ini sebenarnya kan membela budak ya, memerdekakan bahkan. Memang tidak ada satu ayat yang secara jelas memerdekakan budak, tetapi semangatnya itu. Dan sekarang ulama muslimin di seluruh dunia tidak ada yang menyetujui perbudakan. Hanya orang yang tidak paham Islam saja yang setuju perbudakan. Nggak ada yang setuju. Nah, Nabi kenapa nggak secara tegas? Karena Nabi itu strateginya adalah evolusioner, bukan revolusioner. Dulu misalnya poligami, dulu saat itu dibolehkan, tapi sesungguhnya Nabi cenderung untuk monogami. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, jika kamu tidak bisa berlaku adil ya monogami saja. Karena itu tujuan Islam itu monogami. Tapi kenapa Nabi membolehkan poligami saat itu dibatasi 4? Karena orang banyak poligami. Kalau itu langsung disuruh monogami, itu bisa pada lari dan berontak gitu loh. Jadi pelan-pelan. Tapi tujuannya Islam itu nanti monogami. Ya tujuan akhir Islam itu monogami bukan poligami. Nabi sendiri kan marah ketika kemudian anaknya yaitu Fatimah, Sayyidatina Fatimah, terus kemudian mendengar mau dipoligami oleh Sayyidina Ali karena ditawarin oleh Hisham Mughirah kan, Bani Hisham Al-Mughirah. Nabi marah. Fala azanu, fala azanu, fala azanu. Saya tidak mengizinkan sampai 3 kali. Bahkan Nabi mengatakan, faman azaha faqad azani. Siapa yang menyakiti Fatimah, sama aja dengan menyakiti saya. Kira-kira Nabi nggak rela kalau anaknya itu dipoligami. Lah kok Nabi sendiri poligami? Itu khususiyah Nabi, ya. Dan Nabi poligami bukan seperti kita. Dan itu ada banyak yang diperintah oleh Allah, lalu kemudian tujuan Nabi poligami itu bukan nafsu, tapi untuk membela. Dan itu bagian dari perlindungan dan bagian dari pembelaan. Yang itu banyak nggak dipahami oleh orang. Orang sekarang poligami kan mencari yang lebih kaya, lebih cantik, lebih muda, lebih segala-galanya. Itu mesti nafsu itu. Kalau mau poligami ngikutin Nabi ya itu loh, nikahin orang-orang Sudan, orang-orang Rohingya yang terlantar, misalnya kayak gitu. Tapi mana ada pada mau para poligam, carinya yang Nabi tidak begitu. Ya itu beda. Jadi kalau mau ngikutin poligami Nabi ya harus ngikutin etikanya Nabi dan kamu nggak akan bisa. Makanya ayat Al-Quran menegaskan falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil terhadap para istri-istrimu. Nggak bisa gitu. Lah itu begitu juga budak sama. Kenapa Nabi nggak secara tegas melarang perbudakan? Karena saat itu banyak orang punya budak. Kalau itu dilarang ya bisa berontak. Ya, dan Islam bisa ditinggalin karena itu Nabi mencontohkan sendiri budaknya itu dibebaskan. Lalu kemudian Nabi mengatakan siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan, maka kafarohnya adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Lah itu terus siapa yang memiliki budak, ini budak. Itu artinya Nabi sebetulnya memberikan ajaran jelas sekali untuk memerdekakan budak dan Nabi melarang perbudakan. Itu ya, jelas ya. Terus membela perempuan. Banyak sekali perempuan dibela oleh Nabi. Banyak sekali. Teman-teman bisa belajar lah itu soal studi gender ya, Islam dan gender. Mengkritik oligark Quraisy itu banyak sekali dikritik oleh Nabi. Ya, dan kenapa Nabi diusir dari Mekah itu karena Nabi melawan oligarki Quraisy. Yaitu penggede-penggede Quraisy nggak terima itu. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Begitu di Madinah Nabi disambut dengan meriah dan disitulah Islam berkembang. Lalu Nabi membela kaum miskin. Islam awal gerakan etika pembebasan. Oke, itu clear ya. Lah ini coba prinsip Islam dalam muamalah juga ini teman-teman. Adamuz zulmi ya. Prinsip muamalah ini kalau teman-teman ini saya umum aja ya. Misalnya soal riba, soal eksploitasi, soal apa itu prinsipnya adalah adamuz zulmi. Tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh ada gharar. Ya, tidak ada penipuan. Nggak boleh kalau menipu itu bohong. Kebohongan publik itu nggak boleh. Adamul maisir, spekulasi juga nggak boleh. Adamul riba, eksploitasi nggak boleh. Yang kemudian prinsip ad-darurati wal ittifaq. Ini adalah dalam bahasa ilmu sosial humanisasi. Ini nyambung nih. Jadi prinsip muamalah dalam Islam itu humanisasi, kemanusiaan manusia. Yaitu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar,
Bahkan tidak boleh ada ihtikar ya, tidak boleh ada perendahan, penghinaan. Terus kemudian ada tidak ya ini semuanya adalah humanisasi. Jadi clear ya, muamalah itu kan relasi antar manusia. Relasi antar manusia itu harus humanisasi. Siapa yang dibela oleh Islam? Jelas mustada'afin. Orang-orang yang tertindas, mazlumin, orang yang zalimi dan kelompok rentan. Clear. Islam tidak membela orang kaya, tidak membela penguasa, tidak membela mereka-mereka yang punya kuasa. Justru mereka lah yang dikontrol oleh Islam. Memang kita suruh kaya, tapi kaya yang bagus, dikontrol. Kaya yang terkontrol, penguasa yang terkontrol. Bukan penguasa yang otoriter, bukan penguasa yang totaliter, bukan penguasa yang anti kritik, bukan penguasa yang anti kontrol. Ya, boleh kita berkuasa, tapi harus siap untuk dikontrol, siap untuk dikritik, dan kemudian harus berbagi, ya, supaya tidak jadi otoriter. Nah, ini juga kaum marginal, ya, kaum yang terpinggirkan, yang dibela oleh Islam. Siapa yang dibatasi dan dikontrol oleh Islam? Penguasa agar tidak lalim dan menindas, zalim dan semenang-menang itu oleh Islam. Orang kaya agar tidak arogan, mustakbir, menindas, ini bahasanya Asgar Al-Engineering ya, Al-Engineer. Itu orang kaya cenderung mustakbir, sombong, arogan. Itu karena itu harus dikontrol. Penguasa juga begitu. Lalu, lah ini, jika kita memihak, membela dan mendampingi bersama dengan orang-orang yang tertindas, mustad'afin, untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi humanisasi, apakah kita ini Marxis, komunis, sosialis, atau muslim? Lah ini. Dulu ini terus terang aja teman-teman, ini PowerPoint ini saya bikin ketika saya di Makassar. Di Makassar pelatihan PAR ya puluhan tahun yang lalu lah. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin 15 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada dosen di sana yang protes. Wah, ini si PAR itu Marxis, sosialis. Lah saya kemudian bikin PowerPoint ini. Saya jelasin. Setelah saya jelasin semua, lalu saya tanyakan. Kalau kayak gini, kita ini berarti Marxis, komunis atau Muslim? Saya bilang terserah kamu. Kalau saya Muslim, bagi saya pembelaan terhadap kaum tertindas, pembelaan terhadap orang yang terzalimi, pembelaan terhadap perempuan, pembelaan terhadap anak, pembelaan terhadap buruh, pembelaan terhadap petani itu adalah Muslim, bukan Marxis, bukan sosialis, bukan komunis. Itu Muslim, itu adalah panggilan keagamaan saya. Itu jawabannya itu. Dengan demikian, Islam berpihak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan. Clear ya? Yang paling menderita dari ketidakadilan ini adalah orang-orang miskin, orang fakir, perempuan, buruh, anak, dan rakyat. Akar dari ketidakadilan adalah relasi kuasa yang timpang dan menindas. Ingat nih, kalau melakukan analisis sosial adalah relasi kuasa, power relationship ya, yang timpang dan menindas. Ini yang menyebabkan ketidakadilan. Untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, tidak ada pilihan lain kecuali harus berpihak pada mereka yang tertindas, mustad'afin dan mazlumin. Clear ya di sini. Jadi clear. Ini saya udah bikin sangat logis sekali ya, mulai dari problem ajaran sampai kemudian kesimpulan kita kayak apa. Lah, ini saya bikin berulang lagi. Ini Islam itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu hidup pada satu realitas sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat Arab pada saat itu. Ya, ini supaya jelas ya. Wahyu turun, tetapi di bumi itu wahyu turun kira-kira dari langit ya, sering digambarkan begitu. Lalu di bumi Nabi Muhammad punya pijakan, yaitu realitas sosial masyarakat Arab. Lah, masyarakat Arab pada saat itu realitasnya begini. Ini yang tadi pengantar saya di depan ya. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan gender, kezaliman, kekerasan, penindasan, eksploitasi, hegemoni, dominasi, kriminasi. Kira-kira kayak gitu kalau digambarkan. Lalu kemudian apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad saat itu tahanus ya. Nabi Muhammad saat itu sering menyendiri di Gua Hiro. Karena Nabi Muhammad refleksi, ingin memperoleh pemikiran yang jernih. Nah disitulah Nabi Muhammad dapat wahyu. Wahyu pertama adalah Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca. Membaca apa? Membaca realitas. Membaca hati. Membaca nurani. Membaca nilai-nilai dan seterusnya itu. Itu yang Bismi Rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Sudah dibaca oleh Nabi. Itu realitasnya begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini objek dakwahnya Nabi.
Dan ini mustada'afin, ini kalaman mustada'afin. Nah, inilah Nabi melakukan dialog, membaca realitas ini. Nabi dialog. Ini kalau teman-teman mau mengikuti teologi pembebasannya kayak gini. Kita harus dialog dengan realitas. Setelah itu kemudian kita harus melakukan advokasi kepada realitas itu. Setelah dialog, realitas itu dialog. Nah, inilah yang disebut yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Yaitu transformasi sosial. Mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan sampai ke cahaya. Ini misi Nabi. Misi Nabi itu adalah yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan sampai ke cahaya. Makanya disebut jahiliyah itu. Untuk apa? Lagi-lagi ini untuk cita sosial ajaran Islam. Lah inilah yang disebut rahmatul alamin dan makarimal akhlak. Kira-kira kayak gitu loh teman-teman. Lah ini yang kemudian melakukan hikmah edukasi dialogis pemberdayaan. Lah kayak gini. Inilah namanya teologi pembebasan. Ya, ini teologi pembebasan dan ini yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh kita sebagai muslim. Jadi tidak hanya iman, ilmu, tetapi juga harus amal yang berdampak kepada transformasi sosial. Oke, ini ayat Al-Quran banyak lagi tadi disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Tadi ya, yang semua ada innama ba'atsu litammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka rahmatan alamin tadi udah. Ba'atsu bil hanafiyatis samha. Banyak sekali ayat Al-Quran soal ini. Ini soal pembelaan terhadap perempuan, kesetaraan gender. Ini juga HAM, ini HAM ya. Lah, sekarang dengan pesantren. Bagaimana pesantren? Saya ingin mengatakan pesantren adalah peranata sosial Islam rakyat. Makanya dulu ada gagasan zamannya Pak Kiai Haji Pak Masyar Farid Masudi ya, di P3M. P3M itu Perhimpunan Pengembangan Masyarakat dan Pesantren. Pesantren dan masyarakat. Itu pernah punya gagasan namanya ULAR. ULAR itu apa? Ulama rakyat. Karena pesantren itu adalah peranata sosial Islam rakyat. Kenapa disebut ulama rakyat? Kenapa pesantren itu Islam rakyat? Karena ini karakter sosial pesantren itu. Satu, pesantren itu berbasis masyarakat. Bahkan sampai sekarang tidak ada pesantren yang negeri. Enggak ada. Pesantren didirikan oleh negara, lalu statusnya negeri itu enggak ada. Semua pesantren berbasis masyarakat. Dan didirikan oleh rakyat. Oleh masyarakat. Dan biasanya dulu itu swasembada. Swadaya, tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, ya. Kalaupun minta bantuan bukan karena apa-apa, karena itu adalah hak, ya. Jadi kalau saya menerima bantuan pemerintah itu bukan saya ngemis, itu karena saya punya hak untuk memperoleh fasilitas dari pemerintah. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan dan kita berhak untuk mengambilnya, gitu loh. Logikanya begitu. Jadi kalau kita dapat bantuan itu bukan berarti dia baik, tapi karena memang itu kewajibannya. Satu, pesantren itu berbasis masyarakat. Yang kedua, dekat dengan rakyat kecil. Saya kira sampai hari ini ya, sejak dulu, saya masih ingat betul, orang-orang, rakyat yang tidak bisa sekolah di madrasah, di sekolah, itu mesti ke pesantren. Banyak sekali saya ketika di Arjawinangun, ya bahkan sekarang di sini juga, mereka datang tidak bawa apa-apa. Bahkan ada santri yang datang tanpa antar oleh orang tuanya, saudaranya, datang sendirian. Hanya bawa tas aja. Lalu kemudian saya pengen pesantren. Saya pengen mencari ilmu. Dan itu diterima oleh pesantren. Banyak juga santri-santri yang datang, itu tidak ngasih uang apa-apa, hanya bawa beras. Dan bahkan di pesantren-pesantren banyak yang kemudian tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang syahriah, tidak ada uang apapun. Semuanya dijamin oleh kiainya, oleh pesantren. Itulah pesantren dekat dengan rakyat. Karena itu hampir semua orang itu bisa pesantren. Ya, dan banyak pesantren sampai hari ini termasuk kami di sini. Ya, insya Allah kita carikan ya menampung teman-teman yang memang tidak bisa untuk sekolah, untuk bisa kuliah di sini gitu. Nah, itu dekat dengan rakyat kecil. Pendidikan murah dan gratis. Saya kira pendidikan paling murah di dunia mungkin adalah pesantren ya. Meskipun sekarang ada pesantren yang mahal, tetapi itu beberapa saja. Tapi sebagian besar pesantren itu biayanya terjangkau oleh masyarakat. Ya, dan bahkan banyak pesantren yang kadang kalau memang kondisinya tidak memungkinkan itu digratiskan dan mereka bisa
kuliah atau sekolah tanpa biaya apapun. Bahkan mereka bisa memperoleh sesuatu dari pesantren. Sudah nggak bayar tapi malah dapat sesuatu. Nah ini pesantren. Santri berasal dari kelas bawah kebanyakan ya. Walaupun sekarang ada banyak kelas atas juga pada pesantren. Jadi pesantren itu sekarang ada banyak kelasnya sebetulnya. Tapi zaman dulu seperti ini. Karena itu pesantren adalah Islam, institusi Islam populis, Islam rakyat, Islam yang populer ya, Islam yang merakyat itu pesantren. Lah, karena itu ini saya ingin mengatakan, karena pesantren karakternya begini, maka pesantren punya potensi, punya semangat untuk melakukan pembebasan. Karena dia memang berangkat dari rakyat kecil yang penuh dengan tantangan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya kira tradisi keberpihakan sosial pesantren dalam sejarah Indonesia jelas ya, melawan kolonialisme. Kolonialisme itu kan simbol kuasa, simbol otoritarianisme, totalitarisme, penguasa yang menindas itu dilawan oleh pesantren. Ribuan kiai saya kira syuhada melawan kolonial ya, baik Belanda, Jepang, Portugis dan seterusnya itu. Saya kira yang paling kita ingat adalah jihad, resolusi jihad yang sekarang diperingati menjadi hari santri. Juga pesantren membela rakyat desa. Dulu Mbah Hashim Asy'ari itu petani dan membela rakyat, membela petani. Nah ini makanya aneh kalau sekarang pesantren kok nggak membela petani, nggak membela buruh, nggak membela orang-orang yang tertindas. Ini menjadi menurut aku tercerabut dari akarnya. Akar pesantren itu membela rakyat, terutama rakyat desa. Kenapa rakyat desa? Karena pesantren berada di desa-desa. Jarang sekali ya pesantren di kota, tapi memang sekarang sudah banyak pesantren di kota. Tapi dulu pesantren itu selalu berada di desa. Kenapa berada di desa? Karena berada di tengah-tengah desa. Bahkan pesantren zaman dulu itu tidak ada sekat, tidak ada tembok yang membatasi antara rakyat dengan pesantren. Itu menyatu. Pesantren itu tidak ada tembok pembatas antara rakyat dengan pesantren. Sekarang memang ada yang ada temboknya, ada banyak juga yang nggak ada ya. Sekarang udah berubah, pokoknya sekarang ini berubah ya, macam-macam jenis pesantren. Tetapi ini saya lagi ngomongin pesantren yang sesungguhnya kitanya pesantren itu ini menjadi basis gerakan sosial. Karena itu pesantren dulu menjadi basis gerakan sosial, melawan penjajahan, kritik terhadap zaman Orde Baru pesantren melawan. Ya, banyak sekali kiai-kiai yang dipenjara karena dipaksa untuk memilih Golkar lalu nggak mau. Yang dipaksa untuk mendukung program pemerintah yang itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kiai nggak mau lalu dipenjara. Tapi yang bagus ya didukung, yang jelek ya ditolak dan dikritik. Itu kira-kira tradisi keberpihakan pesantren. Lah perspektif pendidikan pesantren ini, pendidikan pesantren ya, menanamkan nilai kesederhanaan. Kita tahu pesantren itu sederhana, zuhud sosial. Ini sampai hari ini saya di sini di tempat saya, ya makannya juga sangat sederhana. Kadang banyak yang nggak punya uang. Ini pada pulang nggak, sebagian kemarin mau pulang nggak punya uang. Jadi bukan sekedar sederhana, tapi terbatas, keterbatasan yang luar biasa. Ya, tapi ya inilah realitas yang itu harus kita bela, harus kita dampingi, harus kita fasilitasi. Ya, kesederhanaan, solidaritas, solidaritas pesantren tinggi antar antar. Makanya kalau ada haul mesti datang semua tuh. Ya, terus pengabdian masyarakatnya luar biasa dan keadilan sosial. Pesantren mendidik etika berpihakan. Jelas sekali, pesantren mendidik etika keberpihakan. Kalau ada orang pesantren nggak berpihak pada keadilan sosial, pada masyarakat, lalu kemudian mewah-mewah, lalu korupsi, itu saya kira bertentangan dengan khitoh pesantren ya. Saya kira itu teman-teman, saya merasa cukupkan ini sampai sini ya, biar ada diskusi dan dialog. Saya kira itu, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya memang tadi agak menggebu-gebu karena semangat sekali untuk menyampaikan ini sebagai bentuk penegasan kalau Islam itu sebagaimana yang saya sampaikan itu. Terima kasih. Akhirul kalam wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Saya kira apa yang disampaikan tadi sangat lengkap ya. Bagaimana esensi dari Islam itu adalah keberpihakan dan itu pun telah dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW, dan eh, gerakan-gerakan Nabi pun pada saat itu bagaimana Nabi membela budak-budak ya, kemudian membela perempuan dan mengkritisi para oligarki di Quraisy pada saat itu. Kemudian ada juga yang disampaikan terkait dengan Islam itu harus dipahami sebagai keadilan, kemudian kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Dan ada hal yang menarik tadi disampaikan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang komunisme, sosialisme, ya itu di dalam Islam sudah menerapkan nilai-nilainya tentang keadilan dan lain sebagainya. Saya malah berpikir bisa saja atau mungkin ya seorang siapa Karl Marx dan para tokoh-tokoh komunisme, sosialisme pada saat itu mungkin bisa saja mereka pun belajar dari nilai-nilai Islam kan dalam berpihak terhadap kaum kaum tertindas. Nah, kalau kita bicara di konteks Indonesia, itu memang Islam itu harus berpihak terhadap para petani-petani kan, di mana kita lihat juga bagaimana para petani lahannya mereka dirampas oleh perusahaan. Islam juga harus berpihak pada guru-guru yang eh, apa namanya upah mereka yang belum merasakan keadilan, ya kan. Dan Islam juga harus berpihak terhadap orang-orang jalanan. Islam juga harus berpihak terhadap para aktivis-aktivis, aktivis HAM yang ditindas gitu kan, yang tertindas. Nah, itulah wajah Islam, itulah perjuangan-perjuangan Islam. Nah, saya coba membuka dialog ini kepada kawan-kawan yang hadir pada Zoom. Saya coba buka dua sesi gitu ya. Satu sesi untuk dua penanya dan sesi kedua satu penanya. Oke, saya persilakan kepada kawan-kawan bagi yang mau menanyakan atau mau mengajak dialog bisa langsung raise hand di Zoom. Silakan, monggo. Ada penanya nih Pak, dari Mas Abu. Silakan Mas Abu, bisa disampaikan. Oh, oke, saya coba bacakan dari Mas Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya via chat. Dalam sejarah Islam, bagaimana konsep keberpihakan pada kaum tertindas dipraktekkan oleh Nabi dan generasi awal Islam? Apakah praktek itu masih relevan dengan konteks sosial hari ini? Oke. Ini mau kita tampung dulu atau mau langsung boleh dijawab, Pak? Terserah, monggo aja. Manut. Oke, baik. Mungkin ada yang lain kita coba tampung dulu biar nanti bisa dijawab secara paralel ya sama Pak Marzuki. Oke, sambil ini mungkin bisa dijawab, Pak. Ini intinya soal perjuangan-perjuangan Nabi di zaman itu apakah masih relevan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sosial hari ini ya, Pak? Hmm, enggak, Ya, Pak. saya ingin mengatakan pasti relevan ya, karena Islam itu sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu satu ajaran yang harus sholih likulli zamanin bagi setiap waktu, wa makanin dan setiap tempat. Jadi ya harus direlevankan. Sesuatu yang baik itu harus direlevankan. Karena itu ya harus diperjuangkan gitu. Itu pertanyaan itu saya kira itu yang saya sampaikan tadi itu ajaran dasar ya. Ajaran dasar yang memang harus diterapkan oleh setiap orang Islam. Bahkan saya akan mengatakan kalau ada orang Islam tidak menerapkan ini maka menurut aku Islamnya nggak kafah, ya nggak menyeluruh. Terus kemudian apakah mereka apa namanya bagaimana ya itu jelas dipraktekkan oleh Nabi sendiri ya. Saya kira tadi saya mencontohkan para sahabat juga begitu termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan seterusnya itulah saya kira Ali bin Abi Thalib seorang dermawan terus kemudian membela bahkan Umar bin Khattab sempat nggak memotong tangan pencuri ya karena tahu kalau dia mencuri bukan karena serakah tapi karena kebutuhan ya karena kalau dia nggak mencuri dia akan apa namanya akan hilang jiwanya maka itu Umar memberikan keringanan dan umum itu pemihakan
Dan banyak lagi saya kira ya. Terus generasi tabi'in juga begitu. Ini kita kemarin bulan Ramadan baru membahas tentang Imam Hasan Al-Basri misalnya. Imam Hasan Al-Basri itu imamu a'immatil madzahib ya, imamnya para imam mazhab. Dia apa namanya, beliau ini seorang zahid, zuhud sekali. Zahid dan sangat kritis terhadap pemerintah. Sangat kritis terhadap pemerintah. Saat itu udah Bani Umayyah ya. Bani Umayyah dan sangat kritis. Beliau mengontrol dan dia tidak mau untuk masuk dalam kuasa karena khawatir itu tadi terjebak dengan itu. Dia zuhud dan bahkan mengajarkan rasionalitas Imam Hasan Al-Basri ini. Begitu juga Imam Abu Hanifah itu sangat kritis terhadap pemerintah. Bahkan imam-imam mazhab itu sangat kritis terhadap pemerintah. Nggak ada imam mazhab yang tidak kritis pada pemerintah. Semuanya kritis dan mengontrol, dan beberapa imam itu nggak mau dijadikan hakim. Imam Abu Hanifah itu nggak mau jadikan hakim, bahkan dia rela untuk dipenjara karena tidak mau tapi tidak mengikuti perintah atau permintaan khalifah untuk menjadi seorang hakim dan rela untuk dipenjara. Kenapa? Karena mungkin bagi para imam berat sekali. Karena ya tadi the power tend to corrupt ya. Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi, untuk korup gitu. Karena itu ya karena nggak kuat ya lebih baik menghindar, jangan masuk, malah kita masuk ke dalam perangkap korupsi gitu. Dan itu yang terjadi sekarang ini kan banyak begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Kita ini bukan berarti hebat ini yang ada di sini. Bukan berarti kamu anti korupsi, kamu belum masuk aja kekuasaan. Nanti kalau udah masuk kekuasaan, kalau kamu sudah masuk kekuasaan lalu nggak korupsi, baru namanya hebat, itu udah terbukti. Kalau belum masuk kekuasaan terus nggak korupsi ya itu biasa aja gitu. Ya, jadi ini tantangannya di situ. Jadi para tabiin, para imam mazhab itu sangat kritis terhadap penguasa. Bahkan Imam Ghazali sering memberikan kategori karena ada ulama su. Eh, ulama su itu ulama yang yaitu dekat dengan penguasa dan legitimasi. Saya jadi ingat itu sekarang ini jadi aduh naudzubillah min dzalik lah, mudah-mudahan kita semua terhindar ya. Ya saya sih berharap tetap ada kontrol ya dari para ulama, para agamawan terhadap rakyat sekarang ini. Karena siapa yang akan mendampingi rakyat kalau bukan tokoh agama? Ya, yang mendampingi rakyat itu ya para agamawan. Eh, dan makanya agama itu mesti mendampingi rakyat, bukan mendampingi penguasa. Tapi malah penguasa itu harus dikontrol. Kalau datang ke istana itu mestinya bukan bukan untuk melegitimasi, tapi untuk menyampaikan aspirasi rakyat gitu. Ya, aspirasi rakyat disampaikan. Ya emang kalau bagus ya didukung, kalau nggak bagus ya jangan, gitu loh. Harus dikritik, harus ditentang, gitu loh. Jangan selalu mendukung hanya karena sesuatu, tapi harus berbasis pada nilai, berbasis pada keberpihakan. Kira-kira itu ya. Jadi menurut aku sangat relevan ya, apalagi kondisi sekarang sangat relevan banget. Ini sekarang ini agama harus menjadi kekuatan semangat pembebasan. Ini sangat dibutuhkan hari ini. Hari ini agama dibutuhkan sebagai semangat pembebasan. Kalau ini hilang, tokoh agamanya nggak berada di sini, wah ini udah kiamat ini. Ya, jadi kita harus menjadikan agama sebagai kekuatan kritik, kekuatan kontrol, kekuatan pembebasan dari ketertindasan, dari ketidakadilan, dari kekerasan, dari korupsi dan seterusnya itu, supaya umat manusia, rakyat ini memperoleh keadilan dan kemaslahatan ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin jelas ya Mas Abu ya. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rahman. Ini sepertinya ini mahasiswa yang baru masuk nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai konsep dan tips untuk mahasiswa sekarang ini mengenai keberpihakan pada kaum tertindas. Terima kasih Ustadz. Mas Rahman. Ini sepertinya Mas Rahman baru mulai kuliah di awal ini Pak. Dia menanyakan soal tips dan Nggak apa-apa, konsep bagus. keberpihakan mahasiswa terhadap kaum tertindas. Monggo Pak.
Ya bagus itu ya. Ini ada yang raise hand, tapi nanti ya setelah ini. Oh baik. eh Anggur tuh. Oke, Oh ya baik. baik. Saya gini, tips supaya masa berpihak. Pertama ya kita harus sering mendengarkan acara-acara kayak gini. Ini pertama. Ini aja kan yang ikut kan cuma sedikit, 17 dari ratusan juta mahasiswa Indonesia gitu loh. Jadi gimana mau bergerak kalau ini yang mendengarkan cuma 17 dan dari 17 itu belum tentu semuanya bergerak gitu loh. Ya bertanya aja kan belum tentu mendengarkan semua, sudah belum tentu mendengarkan, belum tentu bergerak semua. Dari ya mungkin mereka mendengarkan yang lain dah ya. Oke. Tapi intinya harus sering mendengarkan acara-acara seperti ini supaya kita terinspirasi. Itu ya, Mas Rahman, tipsnya. Yang kedua, harus baca buku. Baca buku pun harus pilih-pilih ya. Cari buku-buku yang kritis. Buku-buku yang apa namanya? Benar-benar ke jantung Islamnya ya. Kalau ini belajar Islam ya. Atau buku-buku kritis yang kira-kira bisa mendongkrak keadilan. Saya sebenarnya mau mau share ini ya. Ada satu makalah yang itu sangat penting sekali. Dan itu bisa apa namanya? Bisa semua bacaan yang kita baca tentang pikiran-pikiran kritis, transformatif ya. Yaitu kita harus sering baca buku. Intinya satu, ikut acara-acara kayak gini, sering baca-baca buku yang kritis, transformatif, terus kemudian sering inilah berkunjung ke realitas ya. Lihatlah petani, temui mereka. Lihatlah buruh, temui mereka, bergaul dengan mereka. Lihatlah PSK, kamu selami bagaimana kehidupan mereka. Bukan mengeksploitasinya ya, tapi kamu lihat kenapa mereka begitu. Terus lihatlah para buruh. Nah, disitulah kamu nanti akan muncul empati. Nah, setelah muncul empati, kamu akan terdorong untuk memperjuangkannya. Dan disitulah sebetulnya Islam hadir, ya, Islam hadir. Tapi juga kita harus memiliki basis teologi ya, supaya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, kebaktian kepada Allah, gitu. Sehingga yang kita lakukan ini memiliki selain hablum minannas juga hablum minallah. Itu saya kira pentingnya di situ. Ya, jadi harus tadi tips-tipsnya seperti itu. Terus tadi soal apa namanya era jahiliyah ya. Iya, jahiliyah itu di situ bukan bodoh dalam arti keilmuan sebetulnya. Mereka punya nilai sastra yang tinggi, keilmuan juga lumayan, tapi bodoh dalam arti tidak memiliki nilai kemanusiaan, nilai keadilan, karena ya itu tadi, penting siapa yang menang, siapa yang ya maka itu perempuan coba bisa dinikahin berapapun, dengan cara apapun, itu kan penindasan terhadap perempuan. Lah itu jahiliyahnya itu di situ. Terus kemudian mereka perang antar suku tanpa ada kedamaian dan itu jahiliyah. Mereka punya sebetulnya yang itu saat itu Quraisy itu jadi termasuk suku yang hebat ya dan pusat perdagangan, pusat perdagangan. Jadi lalu kemudian disebut jahiliyah di situ karena jahil dalam arti tadi nilai terus kemudian kemanusiaan dan seterusnya itu ya. Lalu kemudian oleh Nabi dikasih nilai-nilai seperti itu. Dan disitulah Nabi memperoleh tantangan. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu diterima, tapi ditentang. Dan Nabi menghadapinya dengan sabar dan tabah. Bahkan Nabi sempat dilukai, sempat dilempari batu, sempat diejek, dan seterusnya itu. Nah inilah nanti kalau meniru perjuangan Nabi ya, itu hal yang biasa. Seperti ini yang kemarin disiram air keras, itu risiko perjuangan memang. Berat memang orang berjuang itu. Disiram air keras, itu selalu ada begitu. Ya, termasuk Ayatullah Imam Khamenei ya, itu juga sampai terbunuh. Misalnya itu risiko perjuangan. Lah, memang selalu ada yang jadi martir di dalam perjuangan begitu. Dan itu harus siap kita kalau mau berjuang dengan seluruh jiwa dan raga dan harta. Dan memang untuk apa sih hidup ini kalau untuk tidak untuk berjuang? Karena itu ya menurut saya harus kita orientasikan untuk perjuangan. Tapi perjuangan apa dulu?
Nah, kalau menurut saya perjuangan nilai keadilan, kemaslahatan, pembebasan, kedamaian, kerahmatan itu yang kita perjuangkan. Bukan perjuangan eh, yang hanya sifatnya materi dan hanya kepentingan diri sendiri atau kelompoknya aja. Itu menurut saya terlalu rendah sekali. Itu sih, Oke, Subhan. baik, Mbak. Selanjutnya ini ada siapa nih? Mbak Anggur. Udah raise hand ya dari tadi. Oke. Silakan, Ya, Selamat sore, Mas Anggur. eh, Ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Anggur dari salam. Papua. Ya, Sangat menarik tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ustadz, tapi barangkali mungkin agak menyambung sedikit berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Tapi mungkin saya lebih memotret kepada eh, di mana kaum elit pesantren misalnya. Barangkali hmm, mungkin pertanyaan saya dengan konteks keindonesiaan di tengah masifnya pembangunan infrastruktur dan industri di mana posisi pesantren itu mungkin pertanyaan saya, mengapa ada fenomena di mana sebagian elit pesantren justru menjadi mediator bagi koperasi atau negara, sementara santri dan masyarakat sekitar kehilangan tanahnya. Dapatkah pesantren menjadi benteng terakhir bagi petani atau mungkin nelayan? Kira-kira bagaimana cara pesantren menyeimbangkan antara hubungan baik dengan pemerintah yang memberikan legalitas dan bantuan dengan kewajiban moral membela umat yang tergusur gitu, Bapak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mas Anggur, ini pertanyaannya penting banget ya. Lah inilah realitasnya. Saya lagi ngomongin yang dasolen ya. Saya lagi ngomongin yang dasolen yang seharusnya. Tadi yang saya ngomong itu seharusnya semua itu. Seharusnya begitu Islam itu. Tetapi dasainnya, faktanya ya seperti yang sebagian tadi ya, sebagian fakta disampaikan oleh Mas Anggur. Jadi dalam realitasnya memang selalu Islam itu tidak tunggal. Termasuk pesantren tidak tunggal ya. Seperti saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi adalah khitoh pesantren secara umum ya. Tetapi faktanya, apalagi sekarang pesantren itu beragam, ya. Sikap kiai pun, sikap nyai pun, sikap ulama pun beragam. Ada yang memang pro rakyat, ada yang pro penguasa, ya. Ada yang memang memperjuangkan keadilan, kemaslahatan, bahkan sampai titik darah penghabisan. Masih ada saya menemukan kiai pesantren yang seperti itu. Tetapi juga ada yang sebaliknya ya. Dan ada juga yang abu-abu di tengah-tengah. Jadi realitasnya selalu begitu Mas Anggur. Realitasnya selalu begitu. Itu kan yang kita lihat kemarin misalnya yang ke istana. Saya kira tidak seluruhnya pesantren ke istana. Termasuk saya juga tidak, karena mungkin nggak layak juga untuk dipanggil ya. Atau kiai-kiai yang lain saya kira yang banyak layak, tapi mereka mungkin nggak mau untuk dipanggil. Itu masih ada orang yang masih punya pemihakan tertentu ya. Dan masih banyak kiai-kiai yang seperti itu. Jadi selalu beragam gitu loh. Karena itu kalau kita membaca satu entitas, termasuk entitas Islam, entitas pesantren, entitas pemerintah juga, jangan pernah melihat ketunggalan. Itu tidak tunggal, selalu beragam. Ada banyak friksi, ada banyak faksi gitu. Lah, kecuali dalam negara yang totaliter sekalipun ya sebetulnya masih ada suara-suara yang berbeda gitu. Lah, disinilah menurut saya kita perlu membaca secara jernih ya. Memang ada yang seperti itu, tetapi kita harus, lah ini kalau mau melakukan gerakan, ya kita harus melakukan konsolidasi gerakan mereka-mereka yang masih punya nurani, punya pegangan nilai, punya pemihakan yang jelas, harus terkonsolidasi. Nah ini yang jadi masalah, terus terang aja problem kita adalah konsolidasi masyarakat sipil sangat lemah sekarang ini. Ya, kemudian negaranya semakin menguat dengan anggarannya, dengan kewenangannya, undang-undang diubah, terus kemudian instrumen-instrumen yang lain juga suruh mendukung dia. Misalkan seharusnya pengadilan itu harus netral. Netral dalam arti imparsial ya, tidak berpihak kepada penguasa atau kepada, tapi pada nilai. Tapi kemudian sekarang kan dikooptasi. KPK juga begitu, misalnya sebagian ya. Terus kemudian TNI, Polri itu kan seharusnya alat negara, bukan alat pemerintah. TNI Polri itu adalah alat negara.
di mana dia menjadi berpihak kepada keamanan masyarakat ya. Dan kemudian penegakan hukum, bukan alat pemerintah, bukan. Tapi sekarang kan kayaknya sudah berubah gitu. Nah, ini yang menurut saya problematik ya. Ya, ini realitasnya begitu, Mas Anggur. Tetapi kemudian menurut saya, ya itulah realitas. Kehidupan itu selalu begitu dan selalu ada dinamikanya. Tetapi kita sebagai orang yang waras, ya tetap harus punya pegangan nilai, pegangan prinsip, dan kita harus on the right track. Betapapun itu sedikit dan tidak diminati, ya. Itulah resiko apa namanya? Acung jempol dan angkat topi pada orang-orang yang konsisten pada perjuangan semacam itu. Menurut saya itu harus kita dukung, paling tidak kita doakan lah ya. Mereka harus terus berjuang dan kita bisa berjuang pada ranah kita masing-masing, ruang lingkup kita masing-masing. Tidak harus sama ya, bisa berbeda. Itu Mas Anggur. Ya itu memang seperti itu, tetapi kita tidak bisa melihat hanya pada satu dimensi saja. Ada banyak dimensi yang lain dan selalu tidak tunggal realitas itu. Karena itu yang perlu dilakukan adalah konsolidasi bagi mereka yang masih waras. Masih waras. Ini di WIT udah maghrib belum ya? Ya Pak, ini kebetulan di Udah wilayah maghrib saya ya? itu udah mulai buka puasa Pak. Nah, Iya udah buka mungkin puasa sebagai ya. closing, iya Pak, ini mungkin sebagai closing statement Pak. Oke. Oh, bisa di ini ada satu penanya sekaligus nanti bisa langsung memberikan closing statement ya Pak ya. Karena kita Ya. punya juga agak terbatas ya. Ada hampir 100 menit. Oke, ini ada satu penanya sekaligus minta closing statement dari Pak Marzuki ya Pak. Oh, izin Hmm. bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang yang berilmu tapi tidak beramal, hanya melihat ketertindasan dan sebagainya tanpa melakukan perubahan? Monggo silakan Pak. Ya itu yang tidak dikehendaki. Itu kan kayak kalau intelektual itu intelektual menara gading ya. Dan dia tidak memiliki orang-orang yang kayak gini tuh bisa jadi ilmunya malah bukan menyelamatkan dia, malah menjerumuskan dia gitu. Karena terus terang dalam Islam itu yang saya pahami, ilmu itu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk amal. Dan amal itu harus berdampak kepada kemaslahatan. Kemaslahatan adalah transformasi sosial. Transformasi sosial harus didasari pada keadilan, pada kemaslahatan, pada kedamaian dan seterusnya itu. Lalu kemudian kalau ada orang yang seperti itu, yaitu artinya dia belum kafah, dia masih hanya pada tataran ilmu. Karena kalau hanya ilmu tidak amal dan amal tidak maslahat itu banyak. Para koruptor itu semuanya punya ilmu. Coba aja sekarang yang koruptor-koruptor itu udah macam-macam itu, udah profesional, udah doktor, ada yang profesor, dan seterusnya itu. Rata-rata udah sarjana lah. Mereka punya ilmu berarti kan, tapi ilmunya tidak diamalkan atau diamalkan dengan cara yang bertentangan dengan ilmunya. Saya yakin para koruptor itu dan pembalak hutan, perusak alam itu ya mereka tahu kalau itu adalah jelek. Saya yakin itu. Ya, saya yakin para koruptor, pelaku perusak alam, dan orang yang melakukan kekerasan, saya yakin dalam nuraninya dia mengakui oleh ilmunya bahwa itu adalah jelek, dilanggar, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tapi kenapa mereka melakukannya? Ya karena dia tadi tidak mengamalkan ilmunya. Itu di situ tuh. Ya, itu orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu di situ. Dia akan menjerumuskannya ke dalam kubangan kejahatan. Lah itu karena itu ya memang harus diamalkan sesuai dengan ilmunya. Lalu amal itu harus berdampak kepada kemaslahatan. Teorinya begitu, teorinya. Terus bagaimana kalau mereka nggak begitu? Ya itu artinya minimalis dan itu bisa kontraproduktif gitu. Makanya orang berilmu yang apa namanya? Orang berilmu yang tidak beramal terus kemudian malah menjerumuskan ya dirinya dan masyarakatnya itu akan jauh lebih bagus daripada orang yang tidak berilmu tetapi dia taat lalu kemudian berada dalam kebaikan artinya dia mukallid ya kayak rakyat pada umumnya gitu loh. Rakyat pada umumnya misalnya ini kita juga sering kali menganggap rakyat itu tidak berilmu. Rakyat berilmu banyak.
Rakyat itu pinter-pinter sekarang ini ya, dan luar biasa. Lah, tetapi ya itu tadi, saya menggambarkan bahwa orang yang berilmu tidak mengamalkan dengan ilmunya itu dia malah dilaknat oleh Allah dan malah dia menjadi tidak beruntung, malah minal khosirin, orang yang merugi ya, bukan orang yang beruntung gitu. Oke, itu Mas Subhan, karena Oke, barangkali baik Pak. udah maghrib di sana ya. Ya, Pak. Saya kira cukup ya, kawan-kawan sekalian. eh, Diskusi kita, dialog kita pada sore hari ini ya, karena mengingat kawan-kawan di wilayah Indonesia Timur juga lagi sedang berbuka. Banyak sekali poin yang bisa kita ambil, banyak sekali poin yang bisa kita ilhami pada diskusi hari ini. Ini ada permintaan dari Mas Abu untuk kita foto bersama, sesi foto. Mungkin bisa teman-teman bisa on cam kita sesi foto. Mas Abu, apa nanti ada dari panitia yang ini? Ada. Oke, baik. Mungkin kita bisa on cam semua kawan-kawan untuk melakukan sesi foto. Oke, baik. Ada Mas Rahman. Oke, kita mulai aja ya, Mas Abu. Oke, bisa di depan kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kawan-kawan. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, demikian teman-teman diskusi pada siang sore hari ini. Terima kasih Oke. Pak Marzuki, terima kasih kawan-kawan, terima kasih juga buat Ya. panitia. Kita tunggu untuk ngabuburit progresifnya di tahun depan ya. Ya. Baik, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak, kawan-kawan Nah, semuanya. Sami-sami. kasih Ustadz, kasih ya. Terima kasih, Yai.